Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia yang tidak putus-putusnya mengantarkan kita hidup sehat hingga pada hari ini dengan kekuatan hidayah, iman, dan Islam. Kita mohonkan semoga selawat beriring salam kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Jabal Qubis TV yang dirahmati Allah, para pendengar yang budiman, serta sahabat-sahabat keluarga jamaah tarikat Nasabandi Jabal Qubis di mana saja berada. Keizinan hari ini kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Yang Mulia Al-Mukarram Al-Ustadz dan Mursyid kita yang telah memberikan keizinan pada kesempatan ini untuk bertemu bersahabat dengan sahabat-sahabat anggota Jabal Qubis melalui Jabal Qubis TV ini. Semakin kami menekuni ikut bergabung dalam tarikat, nampaknya menjadi kekuatan pengamalan yang selama ini diamanahkan oleh Rasulullah. Walaupun secara langsung amanah itu Rasulullah itu disampaikan kepada Mu'az bin Jabal, seorang sahabat radhiyallahu an, tetapi ternyata menginspirasi sehingga apa yang diamalkan dalam hasil saya mengikuti suluk di beberapa tempat dan beberapa kali, semakin terasa bahwa tiga kekuatan yang diamanahkan Rasulullah ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Apa pesannya dalam Rasulullah dalam hadis Mu'az bin Jabal? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu la uhibbuka ya Mu'az, wallahu la uhibbuka fala tada'anna fi duburi kulli shalah an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Arti dari terjemah hadis itu adalah Rasulullah menekankan, memanggil ya Mu'az, bahkan dimulai dengan akhadha biyadihi, memegang tangan Mu'az. Rasulullah memegang tangan Mu'az dengan mengatakan, wallah la uhibbuka, demi Allah, karena saya sayang kepadamu. Fala tada'ana, jangan kau tinggalkan sekali-sekali di dalam penghujung waktu sholat untuk bermohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jika kita telusuri siapa Mu'az bin Jabal ini, kita menemukan sejarah, bisa kita baca di dalam Riyadu Khalad Rasulullah, Rijalun Khawla Rasulullah. Ya. Para karakteristik sahabat-sahabat Rasulullah. Mu'az bin Jabal itu seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah dan
Mu'az ini sudah berapa kali di suatu kesempatan dinobatkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada umatnya? Kalau Anda ingin tahu siapa yang lebih tahu dengan halal dan haram, inilah orangnya. Jadi Mu'az bin Jabal itu seorang yang ahli hukum di bidang fikih. Bahkan tatkala mau diutus menjadi gubernur di Syam, apa pesan Rasulullah? Ya Mu'az, bagaimana kau akan menyelesaikan nanti masalah di sana? Dengan apa? Beliau jawab, bi kitabillah, dengan kitab Allah ya Rasulullah. Kalau sekiranya tidak terdapat dalam kitab Allah, lalu dengan apa? Mu'az bin Jabal dijawab, bisunati Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah. Ya, dengan hadis maksudnya sunnah Rasulullah. Kalau sekiranya di dalam hadis tidak dapat, lain lam tajid, kalau sekiranya tidak dapat, Mu'az bin Jabal mengatakan, birro'yi la'alu. Ya dengan kekuatan pendapat saya, dengan akal. Tetapi saya tidak merendahkan nilai-nilai ajaran Islam, nilai-nilai hukum Islam. Artinya apa? Bagaimana kecerdasan Mu'az bin Jabal tatkala menghadapi tawaran Rasulullah, landasan apa yang akan dijadikan hukum untuk mengadili atau menyelesaikan permasalahan umatnya di sana. Beliau mengatakan dengan dasar Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, dengan hadis. Kalau tidak dapat hadis, ya dengan pikiran saya. Tapi tetap terkendali untuk tidak memberikan, mengentengkan ajaran-ajaran Islam. Ini maksudnya bahwa orang ahli usul fikih, inilah Mu'az bin Jabal, seorang tokoh yang merintis awalnya ijtihad hukum, kemampuan akal beliau, tapi untuk mencari jalan yang terbaik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi apabila tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sebuah analisa yang dipandang oleh Rasulullah dibenarkan. Dan ini menjadi acuan dari para pengkaji ahli usul fikih bahwa Mu'az bin Jabal itu adalah termasuk tokoh. Apabila melihat profil dari Mu'az bin Jabal ini adalah seorang ahli hukum, bahkan seorang yang taat, dan seorang yang ahli tata negara. Jadi Rasulullah memandang ide yang sangat berlian dan kecerdasan dari Mu'az bin Jabal, beliau akui di depan umatnya, di depan para sahabat, tapi masih dipesankan lagi. Tatkala akan diutus menjadi gubernur mau berangkat, datang Rasulullah megang dengan tangannya. Kalau ibaratnya bagaimana ya, Rasulullah itu seorang Rasul yang memberikan keteladanan, mendidik dengan rasa kasih sayang. Mu'az dipegang dengan tangannya, dengan beliau, menunjukkan bahwa rasa sayang. Bahkan dengan sumpah lagi, wallah, ya, karena saya sayang sama kamu lah, kira-kira bahasa asalnya. Karena sayang saya kamu, maka saya pesankan kepadamu, Mu'az, jangan sekali-kali kau tinggalkan di penghujung sholat itu untuk memohon kepada Allah atau membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makna dari pesan ini sebenarnya ada 3 kekuatan yang harus diberikan muatan kepada seseorang
Apakah dia mau jadi pejabat, apakah jadi seorang petani, atau jadi seorang kaya, atau jadi seorang buruh. Pada sosok manusia hamba Allah ini yang beriman, mesti harus ada 3 kekuatan. Sampai Rasulullah jangan sampai ditinggalkan. Apa kekuatan yang dimohon kepada Allah? Pertama, daya zikir. Hai. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan daya zikir. Nah, ini. Kekuatan daya zikir itu kayak apa? Tidak bisa dirasakan yang dalam. Kecuali seseorang bisa menjadi seorang praktik zikir hobi yang indah di dalam kajian tarikat. Menurut pengalaman saya, inilah mungkin menjadikan kekuatan daya zikir pada manusia. Karena kalau nanti jadi orang kaya, mungkin hilang kekayaan daya zikirnya, ia akan berangkat mungkin kekayaannya menjadi sombong, kekayaannya menjadi orang yang tidak bersyukur, mungkin dengan kekayaannya menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Tapi tak kala kaya dia, tetapi memiliki daya zikir yang kuat, maka dia bisa memanfaatkan kekayaannya untuk yang terbaik dalam agama kita. Ya. Begitu juga seorang pejabat. Seorang pejabat kalau mempunyai kekuatan daya zikir yang kuat, maka dia bisa membentengi dirinya untuk tidak terjebak pada pekerjaan-pekerjaan yang dilarang Allah. Karena kekuatan daya zikir inilah yang diperlukan seorang pejabat. Dia kan mau diutus Mu'adz bin Jabal mau jadi gubernur. Kan mempunyai ilmu sudah, mempunyai muatan kekuatan ilmu sudah. Tetapi Rasulullah menekankan, jangan lupa tinggal kekuatan daya zikir. Jadi pentingnya daya zikir kepada diri manusia itu, dari mulai dia pejabat yang pemegang amanah, atau dari dia seorang guru, atau seorang kaya, atau seorang miskin, atau seorang apa saja. Jadi daya zikir itu diperlukan. Ternyata kekuatan daya zikir itulah yang bisa membentengi diri seseorang untuk rasa kehati-hatian dalam menjalankan perintah Allah, dan rasa kehati-hatian menjaga supaya tidak terjebak kepada kemaksiatan. Barangkali seorang pejabat bisa korupsi dia karena memang daya zikirnya lemah. Jadi sudah asal tidak diketahui manusia, asal tidak diketahui pengawas. Tapi tatkala orang mempunyai kekuatan daya zikir, betapa dia di tempat yang tersembunyi, di tempat yang terang-terangan, selalu dia mewaspadai dirinya untuk tidak terjebak kepada pekerjaan-pekerjaan yang maksiat atau pekerjaan-pekerjaan yang dilarang Allah. Ini kekuatan daya zikir, betapa pentingnya amanah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, seorang ilmuwan, seorang ahli hukum, seorang ahli tata negara, bahkan dia seorang ahli titik perang pula. Inilah maka pertama kekuatan daya zikir. Konon kalau dibandingkan dengan kita, bagaimana kira-kira? Kalau kita seorang yang sudah ilmunya kurang, apa mungkin dapat kekurangan, tetapi daya zikirnya lemah. Nah. Yang kedua adalah kekuatan daya syukur. Mensyukuri nikmat. Minimal mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Yang tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Allah memberikan janji pula, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil syadid. Tidak tahu pada bersyukuri nikmat yang diberikan Allah akan ditambahi lagi. Tapi kalau semakin kita kufur, engkar terhadap nikmat Allah, Allah akan memberikan ancaman. Betapa kekuatan daya syukur ini pada seseorang dalam kedudukan apa saja. Jadi pejabat. Karena apa? Kalau nanti daya syukurnya sudah tidak ada, hilang, maka tatkala dia menjadi orang kaya, makin serakah. Tatkala menjadi orang yang memiliki kecukupan, dia akan serakah, akan ingin ini. Sebagaimana juga diungkapkan di dalam beberapa hadis, ya, seseorang itu nafsunya apabila sudah dikasih 1 gunung emas, ya ingin mencari 2. Kalau sudah dikasih 2, ingin 3, dan seterusnya. Maka tatkala kita
Orang yang memiliki daya syukur, ia melahirkan sifat qanaah, puas dengan apa yang diberikan Allah dan mau mengembalikan apa yang diberikan Allah untuk memenuhi perintah dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini betapa pentingnya daya syukur. Sampai kita pun perintah Allah. Ada sebuah doa dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an nashkuru nikmatika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, perkokohlah pada diri saya untuk memiliki daya syukur atas karunia yang dianugerahkan kepada saya dan dianugerahkan kepada kedua orang tua saya. Itu juga sudah menunjukkan betapa profil seorang anak mau jadi orang bersyukur, bahkan bukan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya, termasuk kepada kedua orang tuanya. Ini juga daya syukur sangat penting dimiliki. Dalam kondisi apapun juga kita memiliki daya syukur, karena ternyata kekayaan Allah, kekuasaan Allah cukup besar dan tidak bisa kita nilai apapun yang ada. Yang melekat pada diri kita, yang berada di sekeliling kita, bahkan yang diterima Allah secara gratis setiap hari bernapas dengan senang. Yang ketiga adalah daya mentahsin ibadah. Artinya memperbaiki mutu ibadah kepada kita. Jadi semangat memiliki daya mutu ibadah kepada Allah itu merupakan kekuatan yang harus dilestarikan. Apakah kita karena kesibukan? Apakah kita seorang pejabat? Apakah kita seorang pengasuh, seorang guru, seorang ustadz? Mutu kualitas ibadah itu mesti selalu dimintakan kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan untuk bisa memperbaiki mutu ibadah kepadamu. Sehingga kita rajinlah mendengar ceramah, rajin mendengarkan tuntunan, rajin kita bertemu dengan seorang ulama, seorang ustadz yang membimbing kita. Rindu dengan ilmu itu tanda bagian dari kekuatan ingin memperbaiki mutu ibadah kepada Allah. Barangkali apabila kita simak hadis ini, pesan Rasulullah ini, maka kita berintrospeksilah pada diri kita. Sudah sejauh manalah tiga kekuatan itu ada pada kita. Rasulullah memesankan kepada orang yang berilmu, apalagi kalau kita seperti kita ini yang penuh dengan segala kekurangan, maka perlu kita tetap untuk memohon kepada Allah. Tidak tinggal untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau doanya bersama-sama, tinggal merubah domirnya saja. Yang tadinya Allahumma a'inni menjadi Allahumma a'inna. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ternyata setelah kami memasuki dalam ikut bersama bergabung dengan tarikat Nasaban Jabal Kubis ini, meneteskan air mata saya, Pak. Karena kalau pesan Rasulullah kepada orang yang punya ilmu, yang ketaatannya sudah cukup, tapi tetap diwanti-wanti, jangan sampai tinggal. Untuk bisa memperkuat ketiga kekuatan itu, kekuatan daya zikir, kekuatan daya syukur, dan kekuatan untuk memperbaiki mutu ibadah kepada kita, rasanya kita bisa mengintrospeksi diri supaya kita itu banyak beramal. Kekuatan ini tidak lain dari Allah. Karena daya zikir, daya syukur, dan kita rasa untuk memperbaiki mutu ibadah ini tidak bisa kita beli di mana-mana. Tidak bisa kita cari di mana-mana. Tapi dicari pada Allah. Maka banyak-banyaklah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, supaya akhirnya akan ditemukanlah pada diri kita. Semakin kuat daya zikir kita, semakin kuat daya syukur kita, dan semakin semangat untuk memperbaiki mutu ibadah kita kepada Allah. Sehingga hidup kita insya Allah
memperoleh kebahagiaan bagi dunia maupun di akhirat kelak. Demikian mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Sekiranya ini adalah suatu kebaikan, maka mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita bersama. Tapi kalau ada kekurangan, tentu kekurangan saya dan mohon maaf ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.